Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat-sehat? Gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Untuk pertemuan yang sekarang, kita akan membahas tentang materi-materi yang minggu kemarin, yaitu tentang meneruskan tentang qada dan qadar. Minggu kemarin kita membahas tentang iman kepada qada dan qadar, pengertiannya, dalil-dalilnya, dan pembagian dari qada dan qadar itu ada takdir mu'allaq, takdir mubram, takdir yang bisa dirubah, dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Mungkin sekarang kita akan membahas kelanjutan dari materi yang minggu kemarin. Dan Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah mengerjakan materi-materi yang minggu kemarin. Mudah-mudahan kalian menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan kalian selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang dapat menyelamatkan kalian dunia dan akhirat. Dan untuk sekarang kita akan membahas tentang 3 aliran takdir. Yang pertama ada takdir yaitu ada takdir, lihat di samping, yaitu Jabariyah. Yang kedua ada Qadariyah. Yang ketiga ada Asy'ariyah. Ini aliran-aliran yang mana ada yang harus kita turuti, harus kita imani. Ada aliran-aliran yang harus kita jauhi, harus kita tolak dengan benar-benar keyakinan kita. Ya, ada 2 aliran yang mana pada zaman sekarang ini ada aliran sesat. Naudzubillahi min dzalik, gitu kan. Ada terus di berita-berita kita lihat ada yang mengaku nabi, ada lagi yang mengikutinya. Ada yang mengakui dalam malaikat, ada yang mengikutinya. Malahan kemarin ada yang sholat cukup dengan niat saja, terus sholatnya itu menghadap ke arah timur, dan yang lain-lain seperti puasa cukup dibayar dengan uang. Ada saja gitu kan yang mengikutnya. Ini merupakan aliran-aliran sesat yang harus kita jauhi, yang harus kita tolak benar-benar, ya, supaya kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Naudzubillah, kalau misalkan kita ikuti aliran-aliran yang sesat itu, maka kita akan celaka dunia dan akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Tiada lain dan tiada bukan supaya kita selamat itu harus kita mempunyai ilmu. Oleh karena itu Bapak akan memberikan sebuah ilmu yang dapat menyelamatkan kalian semuanya, karena tiada lain dan tiada bukan kuncinya supaya kita bahagia dunia dan akhirat, yaitu selamat dunia dan akhirat, yaitu dengan ilmu. Malahan baginda Rasul menjelaskan, "Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang bermaksud ingin bahagia dunia, ingin selamat dunia dan akhirat, bilang ilmi, yaitu sama ilmu. Waman arada akhirah, dan barang siapa yang mau bermaksud mau selamat akhirat, mau mendapatkan kebahagiaan akhirat, bilang ilmi. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang mau selamat dunia dan akhirat, bilang ilmi, kuncinya yaitu dengan dengan ilmu. Ya, jadi Bapak akan memberikan sebuah pengetahuan kepada kalian, ilmu kepada kalian, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, yang mana bisa membahagiakan kalian, bisa menyelamatkan kalian dunia dan akhirat, yaitu Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Kita mempersingkat waktu, yaitu segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, manusia tidak punya kehendak sama sekali. Ini adalah merupakan aliran sesat, aliran yang tidak harus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena kaum Jabariyah itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa usaha kita tidak ada sakut pautnya sama sekali. Kehendak Allah mutlak. Contoh seperti apa kaum Jabariyah itu? Seperti contoh kecilnya saja lah. Contoh kecilnya saja seperti gini, seperti ujian. Kita bahas ujian aja lah karena kita sekolah. Contoh ujian. Kita melaksanakan ujian, katakan kata kaum Jabariyah, udah ditentukan kita mah tidak akan lulus. Buat apa belajar? Udah ditentukan oleh Allah. Nah, itu kaum Jabariyah. Dia tidak melaksanakan belajar dan lain usaha dan yang lain karena sudah yakin tidak akan lulus. Maka ini kaum Jabariyah yang harus kita hindari.
Contoh kecilnya yang itu, contoh seperti makan, cukuplah, kenyang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu makan. Seperti yang tadi itu ya, sholat cukup dengan niat. Ya, itu ajaran-ajaran sesat yang harus kita hindari. Kita tidak akan bisa kenyang cukup dengan niat mau makan dalam hati kita. Kita sudah menjadi kenyang. Salat pun sama ya. Itu yang merupakan ajaran sesat yang harus kita hindari. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan kita terhindar dari ajaran sesat yang dapat menjerumuskan kita dari dunia dan akhirat, mencelakakan kita di dunia dan akhirat. Kita lanjut kepada qadariyah. Apa itu qadariyah? Yaitu manusia bebas berkehendak sesuka hati. Nah, jadi Allah tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Ini aliran sesat lagi, aliran yang harus kita hindari. Jadi manusia bebas berkehendak sesuka hati tanpa ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Ini harus kita hindari. Contoh lagi seperti begini, ini qadariyah ya, kita melaksanakan ujian, kita lulus ujian, wah gitu kan, kita berbahagia, ya wajar berbahagia, tapi dalam hati kita meyakini, dalam otak kita, pemikiran kita, bahwa hasil kita lulus kita itu karena berkat belajar kita yang sungguh-sungguh. Nah, ini yang harus kita hindari. Kenapa demikian? Tidak ada sangkutnya dengan Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan doa orang tua, tidak ada sangkut pautnya dengan karena kehendak Allah, dengan Allah mengabulkan kita lulus ujian karena kita belajar dengan sungguh-sungguh, usaha dengan sungguh-sungguh. Itu kita harus hindari, karena kita ingin mau selamat dunia dan akhirat. Kalau misalkan kita mempunyai sifat qadariyah yang mana meyakini dengan sepenuh hati tidak ada unsur sama kehendak Allah Subhanahu wa taala, sangkut pautnya Allah, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Contoh kecil lagi, kita usaha berhasil, kita menjadi orang kaya, mempunyai banyak harta, tapi kita menjadi kaum qadariyah, usaha mah karena kehendak saya, rajin bekerja dengan keringat saya, tidak rajin dengan bekerja maka saya mendapatkan uang yang banyak, harta yang melimpah, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, maka orang ini akan menjadi orang yang sombong, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan sudah berkehendak itu, maka orang ini akan menjadi orang yang tidak akan pernah sedekah, tidak akan pernah membayar zakat. Na'udzubillahi min dzalik. Orang seperti ini dicontohkan seperti sifatnya itu seperti iblis, setan. Na'udzubillahi min dzalik. Dia itu pintar, dia itu cerdas, iblis itu, tapi iblis mempunyai sifat yang sombong. Kata Allah, sujud engkau kepada Adam, hormat kamu kepada Adam. Tapi iblis berkata, no, tidak mau, saya tidak mau bersujud, tidak mau menghormat kepada Adam, karena saya lebih mulia dengan Adam. Karena saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah, maka saya lebih mulia. Dia sombong, padahal yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia pintar tapi sombong. Saya ingatkan kepada kalian semuanya, kita harus tidak, Bapak ingatkan kepada kalian, kalian nggak boleh mempunyai sifat sombong. Kalau bahasa Sundanya mah gede hulu. Bapak mengingatkan ya, gak boleh mempunyai sifat gede hulu begitu, karena orang yang mempunyai sifat gede hulu gitu akan celaka di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut aja, kita percepat. Yang selanjutnya itu aliran yang Asy'ariyah. Apa itu Asy'ariyah? Yaitu menengahi antara Jabariyah dan Qadariyah. Lagi menengahi antara Jabariyah dan Qadari. Ya, ada yang pasti tetap tak bisa diubah, ada yang bisa diusahakan. Ada yang takdir yang kemarin udah jelaskan Bapak, yaitu takdir benar-benar takdir mu'alaq. Ada yang takdir yang bisa diubah dan ada yang takdir tidak bisa diubah. Dia berusaha, contoh kecilnya seperti begini, dia melaksanakan ujian, dia rajin belajar, giat belajar, ya sampai mau berangkat meminta doa restu kepada kedua orang tua supaya nilainya hasil, supaya lulus. Tapi ketika melaksanakan ujian dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya, maka dia akan mengembalikan lagi kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Mungkin ini adalah hal ini yang terbaik buat saya. Itu orang hikmah dari iman kepada qada dan qadar, mengembalikan lagi kepada Allah. Mungkin ini yang terbaik, karena
hasil dan tidaknya itu urusan progresif dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sangkut pautnya. Kita oleh Allah disuruh untuk berikhtiar, untuk berusaha. Hasil dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti sampai sana? Sekali lagi ya, yang tadi kaum syariah itu ya contoh seperti apa? Seperti saya lapar, ya makan. Ya makan. Terus kembali lagi kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita membaca doa mau setelah makan, alhamdulillah ya Allah sudah kenyang. Itu karena kehendak dari Allah, dikenyangkan oleh Allah. Tapi dengan syariat kita makan dulu kita minum dulu. Yang tadi ketika kita berhasil terhadap ujian, nilainya bagus, kita lulus, maka kita langsung memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, saya sudah berhasil melaksanakan ujian, saya bisa lulus dengan ujian karena kehendak dari Allah. Kita kembalikan pujian ini karena milik hak pujian adalah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Ngerti sampai sana? Ya. Lanjut. Biar nggak 11 menit. Ya, ini takdir ikhtiar ya. Contoh-contohnya, ini musibah Aceh tahun 2014 sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis di Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala akan terjadi musibah. Nah, tapi kita ambil hikmahnya dari musibah ini ya. Nah, ini yang lanjut kita percepat hikmah dari qada dan qadar, yaitu melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, hikmahnya yaitu melatih diri untuk banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Janji Allah ya, kalau misalkan kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka akan ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu. Tapi ancaman Allah, wala in kafartum, dan apabila kita tidak mau bersyukur kepada Allah, maka dalam artian kufur, maka azabil syadid, maka Allah akan mencabut nikmatnya itu. Allah akan mencabut nikmatnya itu dan akan memberikan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kan ini ya, iman kepada qadar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti apa yang tadi itu ya, ujian lulus kita langsung bersyukur kepada Allah. Sebenarnya banyak contoh-contohnya karena waktunya tidak terlalu banyak ya. Yang selanjutnya itu bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia akan bersabar. Ini yang terbaik. Tidak akan rungsing, bahasa Sunda, marah-marah, tidak. Dia berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Yang selanjutnya, hikmahnya menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Nah ini sifat sombong, ulangi lagi, gede hulu ya. Ingatkan oleh Bapak, jangan mempunyai sifat gede hulu. Kalau misalkan kita mempunyai sifat gede hulu, nanti celaka, akan ditangkap sama polisi karena tidak ada helm yang cukup di kepala kita karena kita udah gede hulu. Ya, dan yang selanjutnya itu adalah putus asa. Orang yang mengimani kepada qada dan qadar, dia akan putus asa, terus berusaha ya. Hasil dan tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan selanjutnya yaitu memupuk sifat optimis dan giat belajar. Dia akan bersungguh-sungguh optimis karena berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Saya nanti akan berhasil. Gak apa-apa agak hasil dan tidak mau itu urusan. Yang penting saya giat belajar. Yang penting saya usaha, karena usaha yang ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang akan menjadikan nilai pahala bagi kita. Ya, bukan hasilnya, kan hasil bukan milik kita. Hasil bukan keinginan kita, tetap Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yaitu menenangkan jiwa. Orang yang iman kepada qada dan qadar, dia akan tenang hatinya, dia akan bisa tenang jiwanya, tidak banyak pikiran karena semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berikhtiar, yang penting kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Nah, ini merupakan selain itu hikmah lainnya adalah bertambah yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong apabila berjaya, sukses, tidak kecewa apabila gagal. Ini mendorong kita berusaha dengan rajin dan istiqomah, berterusan gitu, istiqomah ya, terus bersyukur apabila memperoleh nikmat dan tambah
tabah menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini ya. Jadi untuk pertemuan yang sekarang mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan apabila ada perkataan Bapak yang kurang berkenan, boleh kalian ya intinya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian tidak mengerti, boleh tanya kepada Bapak ya. Jangan malu. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bisa membanggakan kedua orang tua, dan mudah-mudahan kalian semuanya bisa menjadi anak yang bisa memberikan syafaat kepada ibu dan bapak kalian. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin di Bapak dicukupkan sekian. Biasa tugas dari Bapak melaksanakan salat duha dan membantu kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan tugas ini kalian sudah terbiasa melaksanakan salat duha, karena melaksanakan membantu kedua orang tua, meringankan kedua orang tua dengan hati ikhlas ya, dengan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin dicukupkan di Bapak sekian. Mudah-mudahan kota yang kalian keluarkan untuk bertolabul ilmi, akan mencari ilmu, untuk melihat video ini mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin dari Bapak dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf, maklum ya, karena Bapak manusia pasti ada salah, dan kalau benarnya itu dari agama. Nah, undur makul wala tangdur makul billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi